Salam jumpa sahabat industri dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel YouTube Baristan Industri Banjarbaru. Senang sekali saya Vika Kurniawati dapat hadir dan menemani sahabat semuanya dalam acara Talk Show BRSBB Bersahabat. Acara ini dipersembahkan oleh Balai Riset dan Standarisasi Industri Banjarbaru agar kita semakin dekat, semakin bersahabat. Bersama semakin hebat, berinovasi, dan berintegritas. Think safety, safety first. Dua kata yang mungkin sudah tidak asing lagi ya buat sahabat semuanya. Siapa sih yang tidak ingin selamat dan siapa sih yang tidak ingin sehat, apalagi di lingkungan kerja. Nah, topik menarik kita pada kali ini adalah membangun budaya K3 di lingkungan kerja. Kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber, salah satu generasi muda, generasi pikir dari Baristan Industri Banjarbaru. Yuk kita lihat profil narasumber kita. Ini dia narasumber kita pada hari ini, Mas Muhammad Halis Hafiz. Halo Mas Hafiz, halo, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak gimana, Mbak? Alhamdulillah baik. Nah sahabat, kalau kita lihat di profil Mas Hafiz tadi, Mas Hafiz ini sudah punya sertifikat ahli K3 umum bener, dari Kemenaker ya Mas Hafiz ya? Iya. Nah, berbicara tentang K3 Mas Hafiz. Jadi K3 itu apa Mas Hafiz? Sebelumnya saya izin buka masker, Mbak ya. Silahkan Mas Sahabat Hafiz. semuanya izin. Ya. Protokol sekali ya. Ya, betul. Nah, jadi kalau kita bicara tentang keselamatan dan kesehatan kerja, itu kita pasti bicara banyak regulasi, Mbak. Iya. Nah, jadi kalau untuk dari definisinya itu diatur dalam PP nomor 50 tahun 2012, di mana menurut peraturan tersebut, keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi tentang keselamatan dan kesehatan dari tenaga kerja dalam upaya pencegahan penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja. Jadi Mbak, selamat dulu baru sehat. Jadi kita ngomong dulu bagaimana menjaga keselamatan kita, baru kita bisa bicara tentang kesehatan. Jadi jangan kebalik. Karena itu udah diatur di peraturan perundang-undangan. Ya kalau misalnya ada orang mau kesehatan dulu mau atau keselamatan, ya berarti tidak berpacu pada undang-undang tersebut. Iya. Jadi gitu Mbak. Dan efeknya pun berbeda. Kalau dari keselamatan itu, dia bertujuan untuk mencegah dari kecelakaan kerja. Iya. Dan kalau untuk kesehatan, dia untuk mencegah untuk dari penyakit akibat kerja. Gitu Mbak. Oh baik Mas Hafiz. Jadi memang tidak boleh terbalik ya. Sahabat semuanya, selamat dulu baru sehat. Karena ada makna di balik itu semua. Betul, ya Mas Hafiz ya, ibaratnya ada udang di balik batu gitu sahabat. Tadi Mas Hafiz kan sempat menyebut ada kata perbedaan ya. Nah itu kira-kira perbedaan apa Mas Hafiz? Tadi kan perbedaan antara penyakit akibat kerja dengan kecelakaan kerja Mbak ya. Iya. Nah kalau keselamatan tadi ngebahas tentang kecelakaan kerja, iya. Kesehatan tadi ngebahas penyakit akibat kerja. Oh iya. Nah kalau kecelakaan itu efeknya lebih cepat Mbak, lebih cepat dirasakan. Misalnya nih jatuh dari ketinggian. Jatuh, si petugas jatuh, ya itu kan langsung dirasakan kan? Entah dia sakit, keseleo, atau misalnya dia kuat Mbak, jatuh, wah nggak apa gitu nih, sehat aja. Ya tapi bisa malamnya nanti dia langsung dirasakan dia sakit, nyeri. Iya. Pokoknya semua kejadian-kejadian di luar harapan yang menimbulkan efek rugi, baik itu secara personal maupun lingkungan, itu namanya kecelakaan kerja Mbak. Oh, iya. Berbeda dengan penyakit akibat kerja. Kalau PAK atau penyakit akibat kerja itu dia bisa jaraknya 2 tahun, 5 tahun, bahkan setelah dia pensiun itu baru bisa dirasakan. Misalnya contoh Mbak, Mbak bekerja di lingkungan berbahan kimia, berbahaya. Setiap hari terpapar rutin. Waktu pensiun, tiba-tiba kena kanker. Nah itu adalah efek jangka panjang dari pekerjaan Mbak sebelumnya. Dan itu harus dilaporkan Mbak ya, untuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu harus dilaporkan. Karena sesuai peraturan terbaru juga ada harus dilaporkan. Begitu Mbak. Baik, dan efeknya ini mungkin tidak hanya berefek pada diri kita sendiri. Betul, ya Mas Hafiz, jadi bisa berefek pada orang di sekitar kita ya. Betul. Ya, dan bahkan untuk misalnya kerusakan lingkungan itu termasuk kecelakaan kerja Mbak. Oh iya, baik-baik. Dan bisa jadi juga berpengaruh ya sahabat pada kinerja diri kita sendiri gitu kan. Betul. Dan berujung pada efek kinerja tempat kerja kita juga gitu ya Mas Hafiz ya kira-kira ya. Mbak. Oh ya, baik. Nah, satu lagi Mbak, ketinggalan tadi ya. Oh iya. Bahwa penyakit akibat kerja itu bukan hanya fisik Mbak ya. Oh iya. Bisa juga psikologis.
Mental jadi ya, betul Mas Hafiz, mental. ya? Sekarang kan sering ya kesehatan mental kan penting Mbak ya. Iya. Gimana kita kerja, masa di bawah paruh tekanan-tekanan, ya kita nggak fokus kerjanya, jadinya nggak produktif gitu Mbak. Jadi penting ya teman-teman sahabat industri semua, bahwa K3 itu juga ngebahas tentang kesehatan mental. Nah, kalau K3 itu Ya, punya ruang lingkup tidak Mas Hafiz? Oh ya jelas dong Mbak. Oh, iya. Jadi kan namanya juga keselamatan dan kesehatan kerja. Iya. Ruang lingkupnya itu luas Mbak. Oh, luas bisa ya? di darat, di laut, di udara, bahkan di dalam tanah pun itu pasti ada K3-nya. Dan K3 juga ada K3 listrik, K3 konstruksi, K3 lain-lainnya. Dan paling penting nih Mbak, bahwa K3 itu bisa diterapkan kapanpun dan dimanapun. Jadi tidak hanya di industri. Jadi jangan ngomong K3 untuk industri. Enggak. Di rumah kita bisa pun ya? di kantor, apalagi di rumah ya. Di rumah juga bisa Mbak. Di kantor juga harus diterapkan K3-nya. Khususnya yang memiliki potensi-potensi berbahaya. Iya. Gitu Mbak. Karena K3 kan pada dasarnya adalah upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi resiko-resiko itu ada dimanapun. Dan juga upaya untuk menanam kepikiran bahwa safety first. Jadi kalau orang udah punya pemikiran safety first nih Mbak, dimanapun ya kayak mau di jalan, dia pasti bisa otomatis berpikir bahwa mana yang aman, mana yang enggak. Iya. Nah, jadi sahabat, jika dalam diri seseorang sudah tertanam tentang safety first ya Mas Hafiz ya, berarti kemungkinan besar dimanapun dia berada itu sudah langsung kayak berpengaruh gitu ya Mas Hafiz. Bener Mbak, ya. karena kan K3 ini adalah budaya. Iya. Jadi K3 itu bukan program, bukan sebuah alat. Ya meskipun dia diatur di perundang-undangan, tapi K3 ini adalah budaya. Jadi bisa diterapkan kapanpun, dimanapun. Iya. Terus juga untuk lebih detailnya ya sahabat industri, bisa dicek di peraturan paling penting di K3 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah bahkan nih Mbak ya, K3 ini sekarang semakin berkembang. Belum lagi kita ngebahas tentang 4.0-nya Mbak ya. Dimana K3 ini juga ngebahas tentang lingkungan. Biasanya kami sebut dengan K3L. Oh, K3L. Dimana yang dibahas ini bukan hanya keselamatan maupun kesehatan, tapi juga dampak lingkungannya. Jadi waktu saya pelatihan dulu juga kami sering ngebahas tentang hygiene, ngebahas tentang sanitation. Jadi kan kayak limbahnya dibuang kemana? Ya karena itu yang sering terjadi Mbak ya. Limbah perusahaan itu, industri itu ngebuang ke lingkungan, jadi rusak. Dan Mbak tahu nggak kenapa itu dibahas lingkungan Mbak? Kira-kira karena apa Mas Hafiz? Nah karena kan dampak lingkungan itu Mbak mempengaruhi ke kesehatan orang-orang di sekitarnya. Seperti itu Mbak. Oh iya, baik. Nah, catat ya sahabat, undang-undangnya nomor 1 tahun 1970. Oke, berarti dalam pelaksanaan kita memang perlu ya untuk memantau kondisi lingkungan kerja Mbak. kita. Nah, kebetulan sahabat, Baristan Industri Banjarbaru ini memberikan pelayanan untuk pemantauan lingkungan kerja dan parameter yang ditawarkan pun juga beragam. Nah, saya jadi promosi deh. Oke. Nah, membahas tentang budaya K3 nih Mas. Oke, misalkan ada yang ngomong kan, wah saya kalau pakai APD kerjanya tidak nyaman, males kan akhirnya. Nah, itu gimana Mas? Nah, kayak ini Mbak ya, fakta di lapangan nih kayak ini. Biasanya sih emang sering ditemukan ya, bukan sering sih, kadang ditemukan di perusahaan-perusahaan yang baru menerapkan manajemen K3. Iya. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan yang udah lama sih biasanya jarang sih Mbak ya, pasti nurut pakai APD. Oke, kita bicara ke tujuan APD dulu nih. Kan tujuannya untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya di lingkungan kerjanya. Manajemennya udah serius nih Mbak. Tapi tiba-tiba, wah operatornya ngeyel nih, ya kan? Padahal udah dimasukin ke SOP, artinya kan udah jadi peraturan. Iya. Tapi kadang ya namanya juga manusia Mbak ya, beda. Iya. Nah, disinilah Mbak, peran seorang petugas K3 dituntut untuk mampu mengedukasi dan mensosialisasikan tentang terkait peraturan-peraturan safety yang ada berlaku di perusahaan. Kan banyak caranya Mbak ya. Iya. Jadi kan ya sepinter-pinter kita aja deh. Misalnya kayak kita kasih poster-poster K3 yang unik-unik deh. Misalnya kayak tulisan, ayah hati-hati kerjanya pakai APD-nya, mama nggak mau jadi janda, misalnya gitu kan. Bagus-bagus itu Mas. Terus sebelum kerja bisa kita kasih safety induction. Kita rutin ya kayak kita bilang bahwa peraturannya gini-gini. Kalau bapak nggak mau pakai APD, ya bapak nggak boleh kerja dulu gitu kan. Bisa tegas seperti itu Mbak ya. Iya. Atau juga kita lebih persuasif Mbak, kita pendekatan, kita ajak ngobrol, kita tanyakan, Pak kenapa sih nggak mau pakai APD? Misalnya kayak, nggak enak Pak, gatel gitu sih APD-nya kan. Dari hati ke hati gitu. Iya, ya, saya ngomong baik-baik deh gitu kan. Iya. Nah, ya pokoknya kita cari solusi deh Mbak supaya dia mau nyaman pakai APD-nya. Nah, mungkin sahabat industri di rumah bisa share ya pengalamannya di kolom komentar. Mungkin ada yang pernah
kesusahan gitu nyuruh operatornya pakai APD, mungkin ada yang minta rokok dulu Mbak baru mau pakai APD. Kan kadang ada gitu ya. Tapi sebenarnya nih Mbak ya, alasan kenapa orang nggak mau pakai APD itu cuma karena belum terbiasa. Iya, dan iya, saya setuju sih Mas Hafiz kalau Mas Hafiz bilang, dan mungkin beberapa sahabat juga setuju ya kalau memakai APD itu karena tidak terbiasa. Benar, Mbak. Karena saya jujur, saya sendiri itu pengalaman saya waktu saya masih di laboratorium juga seperti itu, karena dari yang bener-bener nggak biasa, nggak pernah mungkin ya, terus akhirnya harus pakai. Betul. Kan biasanya jadi ribet gitu ya Mas Hafiz. Ya, karena kan tujuannya Mbak melindungi kita sebenarnya Mbak ya. Dan contoh deh Mbak sekarang nih Mbak ya, kita pakai misalnya sekarang masker Mbak. Dulu siapa sih yang biasa pakai masker kemana-mana pakai masker, kan nggak enak ya, gitu ya. Betul. Tapi karena udah terbiasa, jadi ya it's okay gitu kemana-mana kan. Dan juga peraturan tentang APD nih ya, sahabat industri, itu udah diatur di Permenaker ya. Jadi mungkin nanti akan muncul Mbak ya, di bawah sini ya tentang APD. Iya. Ya gitu Mbak. Nah, mungkin Mas Hafiz ada saran, jadi untuk menumbuhkan budaya K3 di lingkungan kerja, siapa tahu nih ada sahabat industri yang mau memulai menerapkan manajemen K3 di lingkungan kerjanya karena terpersuasif oleh Mas Hafiz gitu, langsung safety first gitu Mas, gimana? Oke Mbak ya, pertama ya saya nggak mau menggurui lah Mbak, pasti banyak di luar sana yang lebih paham tentang K3, yang tiap hari bergelut di K3 gitu Mbak ya. Jadi saya lebih sukanya bukan ngasih saran sih Mbak, sharing aja sih. Oh, sharing. Jadi ya, baik. Ya pertama tuh pasti mulailah dari diri sendiri dulu Mbak. Secara konsisten kita memberikan contoh pada orang-orang di sekitar kita. Oh, safety first itu yang gini. Kita kerja itu dengan safety, kita pakai APD. Dan penting lagi Mbak, kalau bisa tuh pimpinannya juga memberikan contoh. Teladan ya. Betul sekali Mbak. Dan kalau belum ada tim K3-nya, mulailah dibentuk. Kalau misalnya emang memenuhi persyaratan, ya terbentuk namanya P2K3 Mbak. Ada persyaratannya, bisa dibentuk itu sebagai bukti nih. Kalau kita ini manajemen kita, itu komitmen dalam menerapkan K3 di lingkungan kerja kita. Tapi catatan ya, untuk tadi P2K3 Mbak ya, itu minimal harus 100 orang, atau dia itu di pekerjaan yang high risk level. Kemudian nih Mbak ya, yang kedua, kita tetapkan komitmen K3-nya. Misalnya timnya udah ada nih, akhirnya kita berkomitmen sama-sama bikin komitmen K3 namanya. Nah, dari komitmen itu dicetak, ditempel Mbak di tempat yang biasa orang lewat. Jadi kan setiap orang lewat, pasti lihat nih ada komitmen kita nih bersama gitu. Nah, lalu bisa lebih baik lagi kalau ditambah poster-poster K3 Mbak. Kan banyak nih yang kadang gambarnya lucu-lucu atau gimana. Nah, insya Allah ini kan sebagai persuasif atau mengingatkan orang-orang, kalau setiap dia melihat ini, oh kita harus safety first gitu. Karena namanya manusia Mbak ya, kadang lupa gitu. Jadi harapannya dengan adanya gambar-gambar itu mengingatkan orang-orang tersebut. Nah, yang terakhir nih Mbak ya, kita berikan pelatihan. Baik itu internal pegawai maupun ke manajemennya. Nanti atau juga saat bulan K3 nih Mbak ya. Kan bulan K3, kalau bulan nasional itu dari 12 Januari sampai 12 Februari. Kalau K3 internasional itu 28 April. Koreksi ya sahabat kalau saya salah. Nah, itu bisa juga waktu bulan-bulan itu adakan event. Jadi kan, mereka semangat terpacu nih waktu ingatnya bulan K3 kita ada event nih. Ada eventnya, mereka ingatnya K3 kan. Bulan K3 event. Karena ingat terus. Dan saya ada saran, bukan saran, kata penting lah Mbak. Silahkan, bahwa lebih baik 1000 kali hati-hati daripada kecelakaan kerja 1 kali. Baik sahabat industri semuanya, seperti yang disampaikan oleh Mas Hafiz tadi, selamat dulu baru sehat. Lebih baik 1000 kali berhati-hati daripada 1 kali kecelakaan. Karena dampaknya tidak hanya pada diri kita sendiri, baik fisik maupun psikologis, tapi juga bisa berimbas kepada orang-orang di sekitar kita. Dan bahkan bisa berimbas pada kinerja tempat kita bekerja. So, mari kita jaga keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja kita, safety first. Minimal kita mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih buat Mas Hafiz yang sudah hadir dan memberikan ilmu yang tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa like dan subscribe serta bunyikan notif loncengnya agar sahabat industri semuanya tidak ketinggalan info menarik dari channel YouTube Baristan Industri Banjarbaru.
Kunjungi dan follow akun Instagram kami di baristan_banjarbaru. Nah, dan bagi sahabat industri lainnya yang ingin tahu lebih jauh tentang Baristan Industri Banjarbaru, tentang apa sih pelayanan yang bisa kami berikan, silahkan kunjungi laman website kami di baristanbanjarbaru.kemenperin.go.id. Hari cerah karena mentari, hati bersinar melihat kami. Terima kasih sahabat industri, sampai kita berjumpa lagi. BRSBB bersahabat, bersama semakin hebat, berinovasi dan berintegritas. Bye-bye. BRSBB bersahabat.